Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat, segenap para jamaah muslimin muslimat, hadirin jamaah Masjid Asabah yang semoga selalu diberkahi dan dimuliakan Allah. Saya sedaya Bapak Ibu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat syukur itu adalah kalimat yang memang hanya pantas dan berhak kita puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak pantas, manusia tidak pantas Bapak Ibu untuk mendapatkan pujian dari manusia, gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahin." Kalau kalian menjumpai kok orang senengane muji-muji terus, gitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam malah memberikan nasihat kepada kita, "Fahtu fi wujuhihim turab." Maka lempar di wajah mereka yang senang muji-muji itu apa? Ya, kita lempar pasir gitu ya, Masya Allah gitu ya, kepada mereka. Tapi bukan kemudian kalau kita dipuji kita lempar kemudian gitu ya. Nah, itu Rasulullah menggarisbawahi bahwa ketika kita dipuji orang kepada kita, justru itu sebenarnya bukan pujian yang mereka berikan kepada kita, tapi bentuk busur pujian yang siap Allah timpakan kepada kita. Ini yang paling bahaya. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan satu doa ketika kita itu dipuji oleh orang-orang yang sebenarnya tidak ngerti tentang apa yang kita sembunyikan dari aib-aib dosa kita. Cobi ngacun sing boten duwe dosa. Kulo tak titip jeneng gitu ya. Berarti sudah panitia akhirat. Kita tidak ada yang terlepas dari yang namanya apa? Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Makanya ketika orang-orang yang memuji kita itu, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah tidak memberikan laknat ujian itu kepada kita. Waghfir ma la ya'lamun, kemudian ya Allah ampuni diriku atas sebab ketidaktahuan mereka kepadaku. Kemudian yang paling indah kita minta kepada Allah, waj'alni khairum mimma yadunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dibandingkan sekedar prasangka mereka. Sekali lagi bahwa syukur itu yang pantas memang dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang kedua tentu kita bersyukur di bulan yang mulia ini. Ini pun sampai pinter-pinter nih. Nah, ini gampang tanggalannya gitu ya. Ini tanggal 7 berarti sudah masuk hari ke 7, nah gitu ya. Alhamdulillah Ramadannya tidak ada beda awalnya, tapi mau beda awalnya tetap sepakat kita semuanya. Puasa selalu jatuh di tanggal
satu Ramadan gitu ya. Ini menjadi dasar kan gitu ya. Cuma tahun ini alhamdulillah Allah karunia nikmat tidak ada beda gitu. Mudah-mudahan sampai Idul Fitri nanti juga sama gitu ya. Sehingga perbedaan itu fitrah. Yang menjadi masalah itu masalah hati kita kan gitu ya. Perbedaan itu fitrah, tapi persatuan itu di atas yang mendasarinya perintah kan gitu ya. Ada yang sholatnya ngapunten bismillah jahar kalau jadi imam, ada yang bismillahnya sir dan dibaca langsung alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Sing ra bener sing ra sholat kan gitu ya. Masya Allah. Ada yang jauh lebih tinggi, hanya dibandingkan dengan masalah-masalah yang kadang masalah furu'iyah, masalah perbedaan yang mendasar, harusnya yang lebih kita tekankan adalah masalah persatuan di antara kita, karena hanya masalah fikih perbedaan pendapat para ulama yang itu semuanya dibenarkan oleh para ulama. Makanya Bapak Ibu, kemudian yang kedua kita bersyukur karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu disebut Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, qad ja'akum Ramadan. Kalau sudah masuk yang namanya bulan qad ja'akum itu sungguh kalau telah datang kepada kalian bulan Ramadan, maka siapapun nih, mau tua muda, mau pejabat rakyat, mau yang tinggi pendek, semuanya kalau sudah pertemuan dengan Ramadan Allah berikan kepada kita, maka sifat Ramadan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebut syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Barokahnya itu di mana? Bukan hanya di waktu paginya, bukan hanya di waktu sorenya, tapi sepanjang sejak saat masuk Ramadan sampai akhir Ramadan yang akan kita jumpai nanti, maka sepanjang itu berarti keberkahan akan menyelimuti kita semuanya. Makanya kita saksikan di setiap masjid, Bapak Ibu, ini Masya Allah ini, kalau panjenengan lihat satu Ramadan, berkah banget Bapak Ibu, pol gitu ya, hampir di setiap masjid saya kira, kalau sudah satu Ramadan, terawih itu sudah digelar, Masya Allah. Yang ngapunten, saya tanya, yang wajahnya kadang tidak pernah nongol ke masjid, kalau sudah satu Ramadan tiba-tiba nongol, enten bener banyak gitu ya. Maka ini momentum keberkahan, momentum titik balik kita kembali kepada Allah. Dan tolong kalau ada orang kok meniti jalan kebaikan, tugas kita itu membersamai, bukan menanyai. Dengarin Pak, doa apa dengarin gitu ya. Ucapan kita itu bisa menjadi penghalang hidayah yang sebenarnya sudah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih hidayah. Mahal itu harganya. Makanya Bapak Ibu kalau melihat saudara kita kok sudah bersama dalam kebaikan, itu bukti bahwa Allah itu inginkan cintanya masuk ke dalam diri kita. Mau sejahat-jahatnya orang, ngapunten, kenal Fir'aun betul? Kenal nih, kenalan itu pun di mana? Masya Allah. Fir'aun itu jahat banget. Wow, jahatnya sampai setiap bayi yang lahir laki-laki langsung dibunuh di masanya Fir'aun. Tetapi Allah tetapkan justru orang yang mendakwahi si Fir'aun justru lahir dan tumbuh besar dari kerajaannya Fir'aun sendiri. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dahsyat itu ya. Fir'aun itu jahatnya, kalau dosa paling gede, Bapak Ibu, dosa paling gede dalam kitab Al-Kabair itu apa Bapak Ibu? Syirik, gitu ya. Kalau Fir'aun itu sudah tidak syirik lagi, mbahne syirik, gitu ya. Karena mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Saya tanya, Allah masih sayang betul? Masih. Allah masih sayang. Bukti Allah sayang apa? Idhaba ila Fir'aun. Kita buka di surah Thaha gitu ya. Allah perintahkan langsung dua orang sekaligus menjadi nabi dan rasul di masanya. Nabi Allah Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun. Pergi kalian berdua kepada siapa? Fir'aun. Innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakanlah ucapan yang lemah lembut agar si Fir'aun itu balik pada Allah. Ternyata didatangi dua nabi sekaligus.
mukjizat datang di depan matanya, kira-kira tobat boten Bapak Ibu? Ya boten gitu ya. Kalau sudah nyawa sampai ke sini, kemudian Allah tenggelamkan gitu ya, baru ngomong yakin. Jadi kan itu lihat di surah Yunus ayat 90 dan 91 ya. Itu kesaksian Fir'aun ketika nyawanya sudah sampai kerongkongan gitu ya. Baru saat itulah kalau sudah nyawa sampai kerongkongan, mau sebanyak apapun tobat kita saksikan, saat itu tobat kita sudah tidak diterima. Maka kalau orang sudah sampai di penghujung ajalnya, kok dalam kemaksiatan pun niku nek wong Jawa ngendika kerupuk ketipan Honda, remuk tenan di Honda gitu ya. Masya Allah, karena sudah tidak ada kembali waktu untuk kita berbenah. Karena soal waktu ibadah kita, taubat kita akan diterima. Syaratnya dua kalau soal waktu. Satu, asal matahari belum terbit dari barat gitu ya, sesuai sabda Nabi SAW, man taba qabla an tatlu asy-syams fi maghribiha taballahu alaihi, maka Allah akan terima taubat kita sebanyak apapun, bahkan syirik. Bapak Ibu, bahkan syirik itu kalau kita baca di dalam An-Nisa gitu ya, ayat yang ke-38, syirik ini kok diampuni boten? Tergantung gitu ya. Kalau syiriknya sampai meninggal, belum sempat taubatan nasuha, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau pernah syirik sebelum meninggal dunia kok sempat taubatan nasuha, Allah ampuni boten? Insyaallah Allah ampuni. Karena Allah itu menyebut kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu menggunakan lam nafiyah yang masih potensi untuk berubah. Artinya kalau sebelum meninggal dunia kok sempat taubatan nasuha, maka insya Allah sebelum dia meninggal dunia, maka taubatan nasuha itu menjadikan sebab Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Maka wabil khusus di Ramadan ini, Ramadan itu kan disebut oleh para ulama berasal dari kata Ramadan, yang artinya panas, betul-betul terik, panasnya menyengat gitu ya. Tapi waktu itu ini mendung malah gitu ya. Ini berkah. Tapi kalau siang kita kira atau panas jangan kayak gitu ya. Karena ini memang bulan kalau para ulama menyebut konon sebelum dinamai Ramadan, karena memang kalau sudah Ramadan itu masuk, bulan ini Bapak Ibu adalah bulan yang memang terik panasnya berbeda dari terik panas biasanya gitu ya. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebut Ramadan itu, kenapa kok disebut Ramadan? Innama sumya Ramadan. Kenapa kok disebut bulan Ramadan? Karena li'annahu yarmadud dunub. Karena bulan ini disebut sebagai bulan pembakar dosa-dosa kita semuanya. Maka mudah-mudahan kita yang dipertemukan Allah dengan Ramadan ini, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ini nikmat Bapak Ibu. Awal Ramadan langsung bludak. Hari ke-7 terus bludak mboten ini. Asih insyaallah ya gitu ya. Karena berkahnya semua orang dapat, mau tua muda, siapapun enggak pandang bulu, dapat. Cuma gara-gara enggak kita siapkan sejak sebelum Ramadan, banyak orang yang kaget ketemu Ramadan, hari pertama dapat berkahnya Ramadan, hari kedua langsung hilang. Enten mboten? Yo enten gitu ya. Hari pertama langsung ngetok gitu ya. Hari kedua udah hilang gitu ya. Berarti berkahnya cuma sesaat. Bahkan ada orang yang tidak dapat berkahnya sama sekali sejak awal Ramadan sampai hari ini belum puasa sama sekali. Yo ada gitu ya. Pokoknya jauh gitu ya. Masya Allah. Makanya ini mahal harganya Bapak Ibu. Tema hari ini cukup menarik gitu ya. Jangan ikut-ikutan dalam ibadah, karena saya cukup menarik ketika membaca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya, kemudian musnadnya gitu ya. Di dalam kitab At-Tirmidzi juga disebut dalam sunannya, itu menyebut kata imma'ah gitu ya. Meskipun diriwayatkan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan pun kalaupun dhaif ini pernah diucapkan oleh seorang sahabat mulia namanya Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, la takunu imma'ah, janganlah kalian menjadi generasi imma'ah. Imma'ah ini apa? Gur bahasa kita ya, ikut-ikutan
Taqulun, dikatakan siapa ima'ah itu? In ahsanan nas ahsanna. Ketika orang berbuat baik, kita nginderek ikut-ikutan baik. Yang kedua, wa in zalamu zalamna, atau dalam sebagian riwayat disebut wa in asa'an nas asa'na. Ketika orang berbuat zalim, kita ikut-ikutan baik, ikut-ikutan zalim. Kemudian ketika orang berbuat jahat, buruk, kita nggak ikut-ikutan buruk. Ini menarik kalimat hadisnya. Kenapa? Kalau berbuat jahat, kita tidak boleh ikut-ikutan. Sepakat kita semuanya. Tapi kalau berbuat baik, kenapa kok tidak boleh ikut-ikutan? Karena statusnya cuma ikut-ikutan. Sesuatu kalau ikut-ikutan itu biasanya tidak bertahan lama, gitu ya. Wong ngaji, ikut-ikutan ngaji. Bareng wong ra ngaji, yo melu ra ngaji, gitu ya. Orang maksiat, melu maksiat. Orang mohon maaf, tidak puasa, ikut-ikutan tidak puasa. Berbahaya orang semacam ini. Makanya kata Nabi SAW, jangan jadi generasi yang ikut-ikutan. Harus berprinsip. Kalau kemarin Allah kok sudah izinkan diri kita masuk ke tempat yang baik ini, kok Allah izinkan kita sudah sholat menuju kebaikan, gitu ya. Sudah Allah izinkan sentuhan hidayah itu hadir, maka diambil itu berkah kalimat Ramadan, agar mudah-mudahan berkahnya nggak cuma di awal Ramadan kita rasakan, sampai akhir Ramadan pesih nikmat berkah Allah berikan. Mudah-mudahan tidak cuma rame Ramadan mawon gitu, tapi keluar Ramadan pesih istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkah. Sejahat-jahatnya orang pasti ada sentuhan kebaikan. Makanya kalau ada sentuhan kebaikan, tolong jangan disia-siakan. Itu mahal harganya. Sampai Nabi SAW saja diingatkan, tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang sangat beliau cintai. Siapa? Paman beliau. Siapa namanya? Tolong. Dalam buka itu di surah Al-Qasas, gitu ya. Surah yang ke-28 ayat yang ke-56-nya. Allah berfirman kepada kita semuanya, innaka, ini dhamirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau Muhammad SAW tidak dapat memaksakan hidayah kepada siapa? Man ahbabta, bahkan sekalipun orang yang sangat engkau cintai. Siapa Bapak Ibu? Abu Thalib. Bapak Ibu, kenapa kok yang disebut Allah orang yang sangat beliau cintai? Karena Nabi Muhammad itu lahir dalam kondisi apa? Yatim. Beliau kondisi yatim dilahirkan di muka bumi ini. Oh, Masya Allah. Allah pengen betul-betul jadikan manusia paling mulia ini. Sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi dan Rasul terbaik dari sekian ratus ribu Nabi dan Rasul itu, yang terbaik 25 Nabi dan Rasul. Yang terbaik dari 25 Nabi dan Rasul siapa? Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ujiannya paling berat itu Nabi kita Muhammad SAW, dan sabarnya paling tinggi di atas rata-rata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu lahir dalam kondisi yatim. Ketika dicarikan ibu persusuan, pertama yang menyusui beliau itu Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, kemudian diperdekakan. Kemudian ketika dicarikan ibu persusuan, itu dikumpulkan beberapa anak yang seangkatan lahir dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu orang sudah ngambil satu persatu bayi yang lahir di saat itu. Ternyata ditinggal Nabi kita yang Muhammad SAW. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal dunia. Nanti yang akan memberikan upah ibu persusuannya tidak ada. Makanya orang tidak mau ngambil. Ternyata dengan izin Allah, ketetapan Allah tetap berjalan. Yang ngambil Nabi Muhammad SAW sebagai anak persusuan, namanya siapa? Halimah. Masya Allah. Halimah kemudian mengambil Nabi Muhammad SAW. Unta yang dibawa kering-kering kurus, tiba-tiba menggemuk karena berkah, mengambil Nabi SAW. Unta yang kering tidak mengeluarkan susu, tiba-tiba susunya lancar karena disebabkan mengambil Nabi SAW. Insya Allah, berkah orang saleh itu membawa keberkahan, Bapak Ibu. Insya Allah, dan itu masa-masa dipersiapkan. Sampai 4 tahun bersama Halimah, ada prosesi pembedahan dada. Sebagian sejarah menyebut perut. Yang jelas Nabi disucikan dari hal-hal yang mengotori, keinginan untuk urusan dunia, keinginan kepada perbuatan yang buruk. Nabi SAW disucikan, gitu ya,
dengan dua malaikat yang itu disaksikan oleh anaknya Halimah, disampaikan kepada Halimah. Akhirnya Halimah khawatir, dikembalikan kepada ibunya. Usia 4 tahun. Dikembalikan kepada ibunya, namanya sinten? Ibunya sinten ini? Aminah, gitu ya. Kalau kita kan biasanya nambahin Siti, gitu ya. Aminah. Aminah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru membersamai Nabi kita yang mulia 2 tahun, kurang lebih. Usia 6 tahun ternyata Nabi Muhammad SAW Allah tidak ingin bergantung kepada siapapun, hanya bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yatim piatu 6 tahun Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, sampai ketika beliau betul-betul dididik. Setelah yatim piatu diasuh oleh siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib kurang lebih 2 tahun diasuh oleh orang yang disebut Allah yang sangat engkau cintai. Siapa? Abu Thalib. Masya Allah. Jadi kalau baca sejarah itu Bapak Ibu, sampai ketika Abu Thalib itu mengambil Nabi kita Muhammad SAW, diasuh beliau, itu kondisi perekonomiannya Abu Thalib itu tidak orang kaya, tapi makanan yang seadanya itu Allah berikan kecukupan dan keberkahan. Sampai Nabi SAW itu kalau sudah saatnya makan, mengizinkan seluruh saudaranya, artinya anak-anak Abu Thalib, untuk makan terlebih dahulu seluruhnya. Lalu beliau SAW mengambil sisa-sisa makanan yang telah diambil oleh saudara-saudara Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Masya Allah ya Bapak Ibu, banyak para asatidz itu mengingatkan kita itu sama Nabi Muhammad itu di sidik. Nabi Muhammad itu sidik ma'ame, kalau kita sidik-sidik maaf gitu ya. Nabi Muhammad itu sehari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang ketika beliau puasa sunnah ya, puasa sunnah, beliau tanya kepada Ibunda Aisyah, ada makanan enggak hari ini? Enggak ada ya Rasulullah. Baik, hari ini kita puasa. Tapi kita Muhammad SAW, ada makanan hari ini padahal beliau sudah niati puasa. Ada ya Rasulullah. Sudah saya masakkan masakan lezat yang telah menikmati sebelumnya. Maka kata beliau untuk menghargai istri beliau, apa? Aku hari ini tidak puasa, gitu ya. Itu Nabi SAW menghargai setiap orang dengan porsinya masing-masing. Nabi Muhammad SAW, sampai para ulama sepakat, ujian fisik yang pernah beliau alami sepanjang hidup beliau, paling berat itu ujian fisik beliau kapan Bapak Ibu? Kalau jenengan pernah baca sejarah, yang paling berat pernah beliau alami sepanjang hidup beliau soal ujian fisik adalah peristiwa Uhud, peperangan kedua yang langsung dihadiri Nabi SAW. Kalau perang pertama namanya apa? Badar, itu tahun kedua Hijriah. Kalau Uhud setahun berikutnya, tahun ketiga Hijriah. Bapak Ibu, Anda harus ngerti, itu peperangan Uhud sekitar 1000, kemudian tersisa 700 orang membersamai Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menempatkan sekitar 60 atau 70 pasukan memanah gitu ya, di Jabal Rumat itu, di atas pebukitan di Uhud. Kata Nabi SAW, jangan kalian meninggalkan pos memanah sebelum aku perintahkan. Ternyata awalnya kaum muslimin, Nabi SAW dan beserta para sahabat Allah menangkan gitu ya. Terjadi apa? Banyak harta ghanimah yang terserak-serakan di bawah pembatuan Uhud itu. Kemudian pasukan memanah tertarik untuk mengambil apa? Harta ghanimah. Saat itulah Khalid ibn Walid, Bapak Ibu, Khalid itu sebelum jadi Islam adalah panglima perang yang gak ada duanya. Sampai Nabi SAW saja pernah diporak-porandakan itu barisannya di peristiwa Uhud, gara-gara pimpinannya Khalid dengan pasukan berkudanya melihat pasukan memanah meninggalkan posnya. Khalid langsung putar balik naik ke atas bukit Uhud, memutar balikkan pasukannya dan mengepung kaum muslimin. Makanya tujuan satu-satunya orang kafir itu membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ada isu Nabi kita yang mulia itu meninggal dunia dalam peristiwa Uhud gitu ya. Sampai para sahabat sebagiannya banyak yang lemes karena mendengar apa? Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Ternyata yang meninggal dunia bukan Nabi Muhammad, tapi siapa? Mus'ab ibn Umair, seorang delegasi pertama sahabat yang dikirim ke Madinah untuk mendakwahi persiapan sebelum Nabi hijrah. Insya Allah, itu Mus'ab bin Umair, seorang pemuda tampan, sekilas wajahnya itu mirip dengan Rasulullah SAW. Wewangiannya Mus'ab itu kalau sudah tercium khas
pewangi yang terharum di masanya. Makanya kalau ada wanita itu melewati bekas lewatannya Mus'ab, semua wanita akan mengenal calon bojoku lewat gitu ya. Sambil menyebut-nyebut dan berharap agar dapat menikahi siapa? Mus'ab. Saking Mus'ab itu terkenal orang kaya di masanya. Ketika Islam, Bapak Ibu, ini generasi yang bukan sekedar ikut-ikutan. Kalau iman sudah nancap, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi ini kebaikan. Allah yang turunkan. Saya memulai sesuatu karena Allah, saya akhiri sesuatu karena Allah. Dahsyat itu jadinya. Maka ketika Mus'ab itu sudah masuk Islam, ibunya itu nawarkan kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, engkau pilih Islam, agama Muhammad, atau ibu putus semua fasilitas yang ibu berikan. Insya Allah, apa pilihan Mus'ab? Wahai bunda, kalau itu tawaran bunda, saya tetap berpegang dengan agama Nabi Allah Muhammad SAW. Semenjak saat itu Bapak Ibu, seluruh fasilitas Mus'ab itu diputus, seluruh fasilitasnya. Mus'ab bin Umair itu dalam kondisi penuh kekurangan, sampai ditemukan di baju yang dikenakan itu beberapa jahitan. Sampai ketika peristiwa Uhud, Mus'ab itu memegang panji perang. Sampai disebutkan pembunuh Mus'ab itu namanya Ibnu Kumiyah. Ketika melihat wajah pemegang bendera itu dikira Rasulullah, itu dia Muhammad, kita habisi bareng-bareng. Makanya Nabi Muhammad itu sempat ketika saat itu dikepung oleh pasukan kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW itu dituju sampai di geraham beliau itu dipukul berdarah. Di bagian wajah pelipis Nabi SAW itu karena memakai pelindung bagian wajah, dipukul bagian pelipis, nancap 3 ring besi. Nabi SAW itu sampai dipapah 2 orang sahabat. Nabi SAW sudah tidak kuat berdiri. Kenapa? 2 orang sahabat mapah. Nabi itu terperosok di beberapa perosokan yang dibuat oleh orang kafir Quraisy untuk memberikan beberapa jebakan untuk orang-orang kaum muslimin. Sebagiannya itu Nabi SAW terkena oleh jebakannya orang kafir Quraisy. Maka Nabi dipapah 2 orang sahabat. Makanya sahabat yang mulia di sana, salah satu yang Masya Allah tokoh yang dahsyat itu Mus'ab bin Umair, mengangkat tinggi-tinggi panji perangnya, dikira Nabi Muhammad adalah dia. Sampai didatangi, ditebas bagian tangan sebelah kanannya, putus tangan sebelah kanan, diambil tangan kirinya, ditebas tangan sebelah kirinya, diambil tangan yang tersisa agar panji itu tetap berdiri kokoh. Ketika berdirikan itu panji, kemudian ditusuk Mus'ab bin Umair di bagian jantung, meninggal dunia bergelar syuhada saat itu setelah peperangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Mus'ab itu didatangi Nabi SAW sambil menangis. Nabi berkata, inilah Mus'ab, aku kenal betul masa lalunya. Dia seorang pemuda yang kaya raya, semua yang dia inginkan bisa dia miliki. Tapi ketika Islam, sampai bajunya Nabi ingat, sampai menangis Nabi SAW, itu ada beberapa jahitan di baju yang dikenakan Mus'ab bin Umair. Ketika sahabat bingung, ya Rasulullah, ada kain sisa burdah kecil menutup wajahnya Mus'ab, terlihat bagian kakinya. Coba tarik bagian kaki, kata Nabi SAW, ditarik bagian kakinya, terbuka bagian wajahnya. Nabi SAW sambil menangis. Sampai ketika kematiannya Mus'ab, kain burdah kecil pun tidak mampu menutup wajahnya Mus'ab bin Umair. Akhirnya wajahnya diminta Nabi untuk ditutup, sebagian kakinya ditutup terumbunan yang berkir. InsyaAllah Nabi SAW mengatakan, inilah Mus'ab bin Umair, seorang penghuni surga yang hari ini namanya harum di antara syuhada Uhud. Bapak Ibu kalau pergi ke Uhud, ada 70 syuhada Uhud di kuburan Uhud itu. Di antara nama yang termaktub di sana adalah sahabat mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Kok sedahsyat itu iman mereka? Bukan hanya sekedar menjadi generasi ikut-ikutan. Mereka berprinsip. Sampai, Masya Allah itu ya, ketika Nabi dipapah itu, Bapak Ibu pernah dengar nama Talha bin Ubaidillah? Pernah dengar? Talha itu salah satu sahabat yang dijamin surga sebelum meninggal dunia. Itu Talha. Dahsyat itu Talha. Talha itu Bapak Ibu, kalau jenengan baca Uhud, Masya Allah itu ya, ketika pedangnya sudah patah, kemudian tamengnya sudah mulai terkoyak, busur panahnya sudah habis, sudah tidak punya persenjataan, dia wakafkan dirinya untuk Rasulullah SAW. Makanya ditemukan di antara jari jemarinya Talha itu putus. Para ulama mengatakan di jari telunjuknya. Sampai di antara salah satu tempurung kakinya itu pecah. Dan baca dalam kitab Ar-Rahiqul Mahkum itu cukup jelas itu. Kisah Uhud yang begitu dahsyatnya si Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala.
ketika membersamai Nabi SAW, akhirnya diwakafkan sekian luka, 70 luka, sekujur tubuhnya Talha bin Ubaidillah. Insyaallah 70 luka itu jangan kira 70 pas, enggak gitu ya. 70 itu maknanya adalah hitungan yang menunjukkan saking banyaknya luka yang dialami siapa? Talha bin Ubaidillah. Kata 70 itu menunjukkan saking banyaknya gitu ya. Enggak setiap luka kemudian dihitung, oh 70 ini gitu ya. Wow, suwita santen gitu ya. Saking banyaknya. Sampai ketika itu, Masya Allah, ketika Nabi akan diangkat di tempat yang cukup aman di Uhud, Nabi diamankan. Nabi sudah tidak kuat naik ke pebukitan Uhud. Masya Allah, itu Talha tiba-tiba sambil menundukkan tubuhnya dan berkata, "Ya Rasulullah, naiklah ke atas punggungku," sambil berkata, meneteskan darahnya dan berkata, "Rabbi, hubbid dami hatta tarda." Ya Rabb, jangan ambillah darahku. Rabbi hubbid dam. Ya Allah, ambil darahku sampai engkau ridha ya Allah. Ambil darahku sampai engkau ridha ya Allah. Itu sampai Nabi SAW mengucurkan air matanya sambil berkata kepada Talha, "Auja Talha, auja Talha, Talha wajib masuk surga. Talha wajib masuk surga." Kira-kira kalau kita yang wajib masuk apa nih kita? Masuk rumah kita. Talha wajib masuk surga. Masya Allah, sambil meneteskan air mata Nabi SAW menaiki tubuh Talha dan berkata, "Talha wajib masuk surga." Kalau kalian ingin melihat Yauma Uhudin, hari Uhud ini adalah harinya Talha bin Ubaidillah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah generasi-generasi hebat. Kenapa? Iman yang ada di hati mereka. Dan saya yakin panjenengan yang hari ini hadir, panjenengan yang hari ini puasa, panjenengan yang hari ini mengerjakan ibadah, saya yakin karena iman kita kerjakan. Kalau tidak karena iman, tidak mungkin Allah izinkan kita hadir di tempat ini. Kalau tanggal puasa niku apa boten? Ampun boten? Jujur gitu ya. Ya ampun gitu ya. Puasa itu berat, tapi bukan berat untuk orang-orang beriman. Karena puasa itu sepanjang harinya termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan doa yang mustajab. Kata Nabi SAW, "Salasatun la turad da'watuhum." Ada 3 doa orang yang kalau sudah berdoa, maka tidak ada tahbir antara dirinya dengan Allah. Bapak Ibu, hati-hati kalau ngomong sesuatu di bulan Ramadan, wabil khusus dengan pas puasa ini. Masya Allah, ini doa kita tidak ada pembatas antara diri kita dengan Allah. Karena mustajab ini doa kita. Salah satu di antara yang disebut, ini imamun adil adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua itu, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Mustajab doanya. Semua kita yang hari ini puasa, wabil khusus ini hari apa ini Bapak Ibu? Jumat, sedang bermajelis ilmu, puasa, waktunya hari Jumat ba'da asar sampai menjelang maghrib. Wah, ini doa kalau sudah kita berdoa tidak ada tampil antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau saya dipeseni kurang 15 menit sebelum berbuka untuk di stop gitu ya, maksimalkan waktu untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat ini doa baik. Oh, generasi-generasi hebat, coba kita baca dari para sejarah, para sahabat, terketuk hati kita dahsyat. Kalau ngikuti Nabi, kita sempurna Nabi itu kita ikuti susah Bapak Ibu. Nabi kita itu memang manusia yang sempurna Allah siapkan. 40 tahun Allah siapkan Nabinya. Untuk 23 tahun menjadi seorang Nabi dan Rasul. 23 tahun itulah umur yang penuh barokah beliau gunakan sepanjang hidup beliau. Masya Allah. Makanya menjadi hikmah bahwa persiapan itu selalu lebih panjang dibandingkan aksi kita dalam menebarkan kebaikan. Jadi kalau didik anak, tidak usah buru-buru, gitu ya. Anak kita hari ini belum baik, tenang Bapak Ibu. Gampang bagi Allah, tidak usah nunggu besok. Malam ini juga Allah jadikan anak kita baik, sakit betul. Oh gampang. Allah kalau sudah pengen sesuatu, Allah tinggal bilang, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Jadi surah Yasin itu kan ayat kedua sebelum ayat terakhir itu ya. Jadi ayat terakhirnya 83, ayat 82 ya. Allah kalau pengen sesuatu kun jadilah. Bapak Ibu, sejahat-jahatnya orang masih potensi kebaikan itu tetap akan mendatanginya. Bapak Ibu pernah dengar nama Freddy Budiman? Dengar nama Freddy Budiman, Bapak Ibu? Freddy Budiman itu bandar narkoba.
kelasnya sudah bukan kelas teri lagi. Kelas apa Bapak Ibu? Kagak, paus. Gitu ya. Karena yang dimasukkan ke Indonesia itu narkobanya sudah bukan kelas tontonan kiloan lagi, sudah tontonan. Makanya kelasnya sudah kelas paus. Masya Allah, itu satu kali guru kami Ustaz Fatih Karim masuk ke lapas gitu ya. Jadi kalau di kita itu ada rutan sama lapas. Nah, si Freddy Budiman itu masuknya sudah bukan kelasnya rutan lagi. Rutan itu kelas daerah, kecil. Kalau lapas sudah kelasnya nasional. Dan dia dimasukkan ke lapas di Cilacap, mana? Nusa Kambangan. Orang kalau kejahatan berat masuk di sana, kemungkinan cuma 2. Kalau tidak dihukum mati, penjara seumur hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, guru kami masuk ke sana memberikan motivasi kepada para narapidana. Itu Masya Allah dahsyat. Freddy Budiman itu termasuk salah satu di antara yang hadir untuk mendengarkan ceramah Ustaz Fatih Karim itu. Dari awal kajian sampai akhir, Ustaz Fatih Karim itu melihat satu orang pakai jubah putih, jenggotnya sudah mulai memutih, pakai kopiah putih. Dari awal kajian sampai akhir, nangis terus Bapak Ibu. Kenapa? Kata sindir penjara, Ustaz, mohon doanya. Ini Freddy Budiman malam ini nanti akan divonis. Masya Allah. Makanya nangis sepanjang pengajian dari awal sampai akhir. Kenapa? Menuju penghujung hidupnya. Karena detik-detik divonis itu orang makin dekat sama Allah, kan gitu ya. Insya Allah. Ternyata ditetapkan oleh hakim. Kira-kira vonisnya vonis apa Bapak Ibu? Penjara seumur hidup atau vonis mati? Vonis mati dalam 2 hari ke depan. Bapak Ibu, kalau kita divonis mati 2 hari ke depan, gitu ya, mati. Kalau tangkap cek semangat ibadah, cek semangat kerja, bukan sendiri. Kalau yakin nih Bu, kita megang Quran, mojok teng pojokan nasoba sambil nangis kenceng nih. Mas kok bukan kerja Mas? Lu tinggal 2 hari. Kalau bahasa orang itu injury time, waktu-waktu penentuan, gitu ya. Orang gula gitu Pak ya. Waktu penentuan. Orang itu dilihat oleh Allah akhirnya, gitu ya. Saya tanya, lebih ngeri Freddy Budiman atau kita? Lebih ngeri matinya Freddy Budiman atau kita? Kalau saya bilang lebih ngeri kita, Pak. Kenapa? Kita ini tidak ngerti kapan Allah wafatkan kita. Freddy Budiman ngerti tinggal 2 hari, sakit persiapan. Makanya ketika hakim setelah pasca vonis, kata hakim, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami sebelum kami eksekusi itu kami jalankan? Kata Freddy Budiman, 2, wahai Tuan Hakim. 1, mohon saya diizinkan penutup mata kepala saya itu ketika saya akan dieksekusi dibuka. Agar apa? Agar mata ini, Masya Allah, melihat dosa terakhir kali dari tubuh ini yang banyak dosanya kepada Allah. Bapak Ibu, taubat itu dari syarat ada 2. Taubat itu dari syarat waktunya ada 2. Selama hadiah yang sudah kita sebut, matahari belum terbit dari arah barat. Yang kedua, selama innallaha yuqbalu taubati, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Asal nyawa kita belum sampai kerongkongan, masih potensi Allah ampuni dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, Allah akan ampuni dosa kita. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Freddy Budiman itu meminta agar penutup mata kepalanya itu ketika dieksekusi untuk dibuka. Kata hakim tidak boleh, SOP-nya tidak boleh seperti itu. SOP-nya itu harus dalam kondisi tertutup. Didatangkan 5-10 orang penembak jitu loh, bukan jenengan rapanannya nyekel senpi gitu ya, nyekel senpi sekali, padahal yang disediakan peluru cuma berapa? 1. Semua penembak jitu ngambil senapannya, semua ngambil, siap nembak, yang keluar peluru itu cuma 1, semua keluar semua, diarahkan di jantung atau di batang otak. Masya Allah. Saya ulangi sekali lagi, lebih ngeri Freddy Budiman atau kita? Lebih ngeri kita. Kita bisa jadi sore ini sore terakhir kita, bisa jadi malam ini malam terakhir kita. Kita nggak mengerti, gitu ya. Kalau Freddy Budiman ngerti lah, tinggal 2 hari ke depan gitu ya. Artinya bisa persiapan. Anda tahu Freddy Budiman itu di penjara sempat khatam Quran berapa kali? 7 kali di penjara. Selama di penjara kita sudah khatam Quran berapa kali ini?
Gitu ya, seumur hidup berapa gitu ya. Ramadan ini Masya Allah ya, saya yakin ini sudah ada yang khatam sekali gitu ya. Kita ini merasa seolah-olah umur kita kan seolah masih panjang, padahal belum tentu. Kita ini baru dihadapkan kematian, baru kita akan mempersiapkan kematian itu. Makanya Allah tutup rapat-rapat. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di akhir surah Luqman itu. Dan setiap jiwa tidak ngerti di bumi manakah dia akan diwafatkan Allah. Tidak ngerti kita. Jangan-jangan kita piknik, pengen nyari kebahagiaan, justru di tempat itu ternyata Allah pengen nyabut nyawa kita. Tidak ngerti. Makanya Bapak Ibu, Freddy Budiman itu mampu bersiap. Akhirnya karena maksa, menutup mata kepalanya, akhirnya diizinkan untuk apa? Dibuka. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua ini, Masya Allah ya, mohon saya diizinkan mengucap kalimat tauhid La ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Karena Freddy Budiman kepada hakim, kalau ini langsung di ACC, Masya Allah, jam 2 pagi kurang lebih dini hari, ditali dari teknik tali eksekusi, semua penembak jitu sudah siap ngambil tembaknya semuanya. Komandannya itu menghitung mundur dari hitungan 10, 9 sampai hitungan 5, kata Freddy Budiman, La ilaha illallah, langsung tembak bagian jatuh dalam hitungan detik meninggal dunia. Nah, Ibu, yang paling buat diri saya, Masya Allah, hadis Nabi SAW riwayat Imam Abu Dawud, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah, maka bagi dia berhak surga. Tanda orang husnul khatimah itu, Allah mudahkan lisannya sebelum meninggal dunia, la ilaha illallah terlintas dalam lisannya. Insyaallah. Saya tanya, yang pernah dampingi orang meninggal dunia, kira-kira apa ngarep sedo niku dijak ngomong nyambung boten nggih? Orang meninggal dunia itu ketika hampir mengalami masa sakaratul mautnya, Masya Allah, maka kalimat yang dipermudah itu la ilaha illallah, bukan subhanallah. Nek subhanallah enten bak niku huruf bibir, bibirnya kudu mingkem sik. Nek wong arep sedo diajak mingkem sik rekoso, monggo Pak De, subhanallah lagi belas nih rekoso. Tapi kalau la ilaha illallah itu huruf la, itu lidah bagian ujung. Enggak, mana? La. Sakit banget. Pun siap dereng. Oh gitu ya, yang Josi saiki Mas gitu ya. Masya Allah gitu ya. Kalau i itu hamzah, huruf tenggorokan paling bawah. Ha, satu tempat sini. Jadi orang sakaratul maut itu Allah mudahkan ngomong la ilaha illallah. Ternyata kemudahan itu hanya milik Allah, seluruh urusannya orang-orang pilihan yang Allah mudahkan. Jadi kita belum tentu di posisi itu. Masya Allah. Yang kedua, yang paling buat kita iri, kata si berpenjara, Ustaz mohon doanya, Freddy Budiman itu meninggal dalam kondisi tersenyum. Itu jasadnya gede besar, diangkat dalam kondisi ringan. Itu yang paling buat kita iri. Sampai di keningnya itu masih keluar sebutir biji jagung keringat, menunjukkan, kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih. Kata Nabi SAW, al-mu'min yamutu bi araqil jabin. Orang beriman itu salah satu tanda husnul khatimahnya keluar adalah keringat, karena saking beratnya sakaratul maut yang dia alami. Itulah yang menjadi penggugur dosa sebelum ia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat taubatan nasuha itu disebut Imam Ibnu Katsir, syaratnya 3. 1, BMB, saya buat istilah gampang. BMB, nomor B yang pertama, berhenti dulu dari dosanya. Siapapun kita, entah masa lalu kita seperti apa, B yang pertama. Kalau kita ingin taubat harus apa? Berhenti, stop dulu keran kemaksiatannya. Yang kedua, kalau kita ingin taubat dan nasuha dan taubat kita terima Allah, maka yang kedua, apa Bapak Ibu? BM, M-nya apa kira-kira? M, nama Bapak Ibu, menyesali dosa-dosanya. Tidak boleh orang dosa kok ditampak-tampakkan dosanya, tidak boleh. Orang kalau pengen diampuni dosanya harus ditutupi rapat-rapat aibnya di masa lalunya. Termasuk kita-kita yang sudah hijrah. Kalau dulu pernah masa lalu kelam, segala kemaksiatan sudah diicipi, tidak boleh kemaksiatan itu kita sampaikan kepada orang lain, tidak boleh. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa,
setiap umatku telah termaafkan kesalahannya asal mereka bertaubat dan memohon maaf kepada Allah. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan dosanya. Insyaallah. Waliyadzubillah. Bapak Ibu, kalau sudah Allah tutupi dosa kita, jangan pernah sekalipun dosa kita dibeberkan, aib kita sendiri kepada orang lain. Itu yang menjadi sebab dosa kita tidak diampuni Allah. Harus nyesal. Freddy Budiman sudah melakukan itu. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? P yang ketiga itu apa? M, berhenti. Yang kedua, M, menyesali. Yang ketiga, B, berjanji atau bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Sebanyak apapun dosa kita, wallahi Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bukan kemudian kita remehkan dosa, karena ini momentumnya Ramadan. Jangan hanya sekedar menjadi hamba musiman, ikut-ikutan koncone pas waktu di masjid, melu-melu di masjid gitu ya. Koncone wes running masjid, melu-melu running masjid. Itu bukan yang Nabi inginkan. Generasi yang tidak ikut-ikutan dalam ibadah itu jauh lebih mulia. Siapapun kita, kalau sudah Allah izinkan ke masjid, maka bangun prinsip, saya baik karena Allah bimbing baik saya, maka bagaimanapun orang komentari hidup saya, yang penting saya tetap baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang itu potensi ngomongkan segala aib kita, tidak ada masalah gitu ya. Yang paling penting kita selalu menjaga hubungan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Dan Freddy Budiman alami itu semuanya. Satu, menyesali, dia sudah lakukan itu. Yang kedua, berhenti, dia maksimalkan segala sisa hidup yang dia alami untuk segala kebaikan. Yang ketiga, insyaallah dia untuk bertekad tidak mengulangi dengan kemenyesalan yang sangat luar biasa. Dan masya Allah, Allah berikan kenikmatan sebelum hidupnya akhir dengan mengucap kalimat La ilaha illallah di akhir hidupnya, dan menjadikan inspirasi hidup beliau dikenang banyak orang. Hari ini banyak asatid yang mengambil nama beliau untuk inspirasi hidup kita semuanya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau urusan dosa sesama manusia tidak cukup 3 hal ini tadi. Kalau dosa sama manusia harus tambahi M. Yang keempat, apa M? Meminta maaf. Hati-hati Bapak Ibu, urusan sama manusia itu tidak cukup dengan istighfar saja, gitu ya. Wabil khusus sekali lagi Ramadan ini jangan hanya nunggu nanti halal bihalal baru maaf-maafan gitu ya. Sesegera mungkin, karena kita tidak ngerti umur kita sampai sejauh apa. Maka tugas kita adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Urusan sesama manusia segera dibereskan, agar ketika kita nanti kok masuk surga sudah tidak ada yang menjadikan Allah tunda masuk surga kita karena urusan manusia belum selesai dari urusan yang kita jumpai. Maka Bapak Ibu, yang terakhir kali kami sampaikan, mumpung ini masih pekan awal, besok insya Allah Sabtu itu masuk pekan kedua pada maghrib ini nanti gitu ya. Maka jujurkan niat kita. Niat itulah yang akan membawa kita kepada urusan yang terbaik berikutnya dan berikutnya. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika ada Arab Badui yang masuk Islam, kemudian membersamai perang membersamai Rasulullah SAW, kemudian Allah takdirkan menang peperangan itu, dapat jatah ghanimah. Kata Arab Badui, bukan ini yang saya pengen, bukan ini yang saya pengen, kata Arab Badui. Saya pengen membersamai Rasulullah karena inilah amal yang mulia, membersamai Rasulullah SAW. Dan saya ingin tertancap di bagian leher, tembus ke belakang, bergelar syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terdengar ghanimah itu tertolak oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Intasduqillaha yasduka." Kalau niatmu benar karena Allah, Allah yang akan sampaikan kepada niat kita masing-masing. Ingat di sini baik-baik. Intasduqillaha yasduka. Kalau niatmu benar karena Allah, maka Allah akan sampaikan kepada niatmu. Betul, di peperangan yang kedua, Masya Allah, Allah takdirkan Arab Badui ini kembali membersamai Rasulullah SAW. Pasca perang dimenangkan kaum muslimin, dikumpulkan syuhada-syuhada yang tewas bergelar syuhada di medan peperangan saat itu. Ternyata ada salah satu di antara mereka persis terdapat luka, tertembus di bagian leher, tembus ke belakang, bagian tombak wallahu alam atau pusar panah. Masya Allah, saat itu juga Nabi berada di depannya dan berkata, "Intasduqillaha yasduka." Kalau niat kita benar karena Allah, maka Allah yang akan sampaikan kita kepada tujuan hidup kita. Kalau niat kita baik, meskipun kita hari ini tidak baik, suatu saat Allah akan memperbaiki hidup kita. Makanya jujurkan niat, sejak Ramadan ini kita mau ngapain, target apa yang akan kita raih,
maka jujurkan niat kita. Niat itu nanti yang akan membimbing kita semuanya menuju keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi khusus diri saya pribadi dan kepada untuk jamaah sekalian. Sekali lagi yang duduk di atas panjenengan ini tidak bermaksud kami ini menggurui. Kami yang duduk di atas panjenengan ini cuma diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit apa yang para ulama sampaikan kepada kami, agar mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Dan tolong ingat baik-baik tempat ini, bahwa kita pernah berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan satu saat nanti Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah dan kita reuni di dalamnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.